Halo, Shalom semuanya sahabat Petra 4 ya. Salam smart, smell dan spirit. Ya, hari ini kita akan ada acara baru yaitu For Talk. Ya, kita akan membagikan segala sesuatu yang berguna ya. For Talk ini cuma tidak bincang-bincang biasa, tapi bincang-bincang yang bermakna. Hari ini adalah For Talk pertama kita dengan tema loyal ya. Ya, loyal. Kalau kita bicara loyal itu tidak segampang kita ucapkan. Loyal atau setia itu tidak segampang apa yang kita hanya ucapkan, tetapi loyal itu adalah membuktikan bahwa proses dari awal sampai akhir diikuti dengan benar-benar, dengan penuh hati. Ya, nah, saya tidak sendiri. Saya akan mendatangkan salah satu rekan guru saya, ya, rekan guru yang sudah luar biasa, yang sudah menjadi guru lebih dari 30 tahun. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Ya, pasti kalian sudah tahu sosok beliau ini, yaitu Ibu Dr. Anda Erlin M. Palandi SPD. Kita undang ya, kita undang. Bu Erlin, silakan masuk. Ya, beri tepuk tangan. Shalom Pak Septian. Ya, salam, silakan duduk Bu Erlin. Ya, ini adalah sosok yang menginspirasi sekali. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang ya, para pendengar, para pemirsa For Talk, ini acara baru Bu Erlin ya. Jadi Bu Erlin ini perdana di acara kita. Berarti saya dapat kehormatan ini ya Pak ya. Ini luar biasa ya Pak. Jadi ini Ibu Erlin ini bukan lagi guru-guru biasa. Ini sudah istilahnya makan asam garam ya Bu Erlin. Coba Bu Erlin, Bu Erlin bisa memperkenalkan secara singkat Bu Erlin ini di SMA Kristen Petra 4 ini dari kapan, kemudian mengajar apa, mungkin banyak pemirsa yang belum tahu. Oke, terima kasih Pak Septian. Shalom semuanya. Ya, pertama saya terima kasih ya Pak Septian, saya diberi kesempatan hari ini untuk ya sharing ya. Kalau tadi saya ditanya mulai kapan di SMA Kristen Petra 4, ya saya tepatnya mulai bulan Juli tahun 1989. Wah, luar biasa. Iya. Para pemirsa, kalau tahun 89 saya itu baru umur 1 tahun. Saking lamanya sampai 2000 ini ya. 2021 jadi, ya Bu ya. Juli 1989. Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, pada saat itu gedung SMA Kristen Petra 4 belum seperti ini, Pak. Jadi ini karena gedung SMA Kristen Petra 4 itu dibangun pada tahun 1988. Jadi saya apa istilahnya? nganyari gedung yang baru ini. Begitu. Waduh. Berarti cocok sekali dengan tema bahasan hari ini, Bu Erlin. Kita akan membahas tema tentang tema loyal atau setia sampai akhir seperti Bu Erlin ini. Ya, para pemirsa, Bu Erlin ini adalah salah satu guru yang tahun ini ya Bu Erlin, tepatnya di bulan Juni akan berakhir masa tugasnya atau sudah purna tugas. Luar biasa, dari tahun 89 ya, sampai tahun 2021. Ya, dari saya umur 1 tahun baru belajar jalan sampai sekarang saya sudah jadi guru juga. Luar biasa. Bu Erlin ini backgroundnya ini mengajar matematika ya Bu Erlin ya? Saya mengajar matematika dari awal masuk mengajar matematika sampai saat ini dan sampai mau pensiun ini. Ya, saya bersyukur juga Pak Septian karena mulai dari tahun 1989 itu sampai sekarang saya tetap di SMA Kristen Petra 4. Wah, luar biasa sekali. Ya, tidak pernah
di tempat lain. Wis, ini begitu. pasti tidak diragukan lagi betapa loyalnya Bu Erlin di SMA Kristen Petra 4 dari awal sampai mengakhiri purna tugasnya besok di SMA Kristen Petra 4 para pemirsa ya. Kalau Bu Erlin kalau boleh tahu, Bu Erlin itu kan backgroundnya matematika. Kata orang itu matematika itu pelajaran yang sulit, bener nggak ya? Kalau bagi saya memang sulit sih. Itu bagaimana Bu Erlin? Kan sering ya kita itu mendengar bahwa matematika itu pelajarannya sulit, gurunya killer-killer. Gimana tanggapan Bu Erlin mengenai itu? Iya, betul sekali kata Pak Septian ya. Saya di awal ya memang tidak suka lah ya dengan matematika, tetapi justru saya mulai suka itu justru karena ketika di SMA, guru matematika saya itu killer. Nah, saya ini orangnya penakut, Pak. Iya, jadi besok ada matematika, wah saya harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tetapi dengan cara seperti itu, nah saya akhirnya jadi suka matematika. Ya awalnya dari guru yang killer itu tadi. Kata orang Jawa itu gedeng nyanding ya Bu ya. Jadi pertama nggak suka jadi suka gitu ya berarti. Asalnya dari situ tadi. Jadi untuk semuanya jangan putus asa, jangan kecewa kalau ada guru yang killer. Tetapi sekarang nggak ada. Nggak ada. Apalagi di ada. SMA Kristen Petra 4 semua ada. gurunya humanis ya, friendly ya. Ya jadi kita di SMA Kristen Petra 4 ini ya ini contohnya gurunya sangat humanis sekali. Ya Bu Erlin selama mengajar ya berarti dari 89 sampai dengan tahun 2021 sekitar 32 tahun ya Bu Erlin mengajar ya. Pasti kan ada suka dukanya ya, melewati 32 tahun itu kan tidak hal yang mudah ya Bu Erlin ya. Apa sih, kita tanya apa dulu ya, sukanya dulu atau dukanya Bu enaknya? Ngomong yang dukanya dulu aja. Dukanya apa sih, dukanya selama mengajar ini atau tantangannya Bu Erlin? Kan 32 tahun ini tidak mudah toh mengajar itu Bu Erlin. Ya kalau ditanya suka dukanya, sepertinya imbang ya Pak ya, gitu. Dan setiap tahun pasti ada ya sukanya, ada dukanya. Ya masalahnya saya tidak mencatat ya Pak, sukanya apa, dukanya apa Pak. Tapi yang paling kerasa Bu, iya. kalau pasti guru itu ada kenangan tersendiri waktu dia mengajar. Oh saya tuh selalu gini kalau ngajar materi ini, wah anak-anak itu sebelum saya ajar aja sudah pada pegang kepala. Kan kebanyakan seperti itu. Kalau saya ngajar akuntansi, anak-anak ketika saya masuk, ayo, wah bapak debit kredit ini. Kalau matematika gimana Bu Erlin? Ya untuk pertama kali ketika misalkan masuk kelas di tahun ajaran yang baru, ya saya berusaha karena saya tahu matematika itu biasanya kata orang itu kan yang ya seperti tadi Bapak bilang killer apa menakutkan begitu ya. Nah saya berusaha sedapat mungkin supaya siswanya itu menyukai saya begitu ya, karena kalau siswa sudah tidak suka kepada gurunya ya akan sulit suka dengan mata pelajarannya ya. Jadi saya berusaha sedapat mungkin untuk menarik perhatian siswa supaya siswa itu cinta saya, cinta dalam artian ini ya Pak ya, begitu. Nah juga saya berusaha supaya siswa juga tidak takut ya, sehingga tidak takut bertanya ya, tidak takut ketika ketika di kelas itu terus jadi tegang begitu ya, karena saya punya pengalaman yang lalu kalau pembelajaran itu kita takut sama gurunya, wah sangat pelajaran nggak mungkin masuk. Betul, ya Bu Erlin iya, ya. Wah, begitu. Nah kalau sukanya ya tentu ketika dijelaskan kemudian siswa itu mengerti gitu ya,
saya paling suka Pak kalau menjelaskan kemudian siswa tuh manggut-manggut, kemudian menjawab oh, nah itu Memuaskan buat kita guru ya. Iya, kalau sudah menjawab oh itu berarti kan ngerti ya. Oke, Nah, tetapi oke. kalau ada kan wajah-wajah siswa ketika dijelaskan mengkerut gitu, waduh sedih saya. Susah bikin kita Iya. susah. Aduh, Ya enggak. gimana ya? Saya harus pakai Metode menjelaskannya apa? metode apa begitu ya supaya bisa keluar oh itu tadi. Wah. Iya. Kalau para siswa, kalau gurunya kayak gini, gimana kita tidak kerasan ya para siswa ya. Oh ya, para siswa ini nanti kan Fortalk ini akan disiarkan lewat media sosial kita ya. Jadi kalau para siswa alumni SMA Petra 4 yang punya pengalaman bersama Bu Erlin nanti bisa isi komentar. Ya, bisa isi komentar di bawah ini, nanti silakan cerita, oh Bu Erlin ini gini-gini mengasihkan, silakan tuliskan di komentar ya. Jadi biar nanti dibaca Bu Erlin, siapa tahu ya Bu Erlin nanti dibaca terus ketawa-ketawa sendiri teringat, waduh iya ini siswa saya yang ini ya itu. Nanti jadi untuk alumni silakan isi, bahkan untuk siswa yang melihat pun juga silakan ikut bercerita, sharing ya, gitu ya Bu Erlin ya. Iya. Satu lagi Pak, jadi ya memang kan siswa belajar ke saya itu matematikanya, tetapi saya juga belajar dari siswa. Ya kadang saya kan minta pendapat mereka, bagaimana biasanya di akhir tahun ya, di akhir tahun begitu saya minta untuk mengisi begitu tanpa nama supaya mereka supaya mereka dengan bebas mengungkapkan bagaimana ya pembelajarannya. Nah, ya tentunya banyak ya bervariasi lah yang ini nih. Tapi satu hal yang saya ingat Pak, ada siswa yang mengomentari atau menyampaikan seperti ini. Bu Erlin imut-imut, tapi ya bener kok Bu Erlin. amit-amit begitu. Tapi amit-amit. Nah, dari situ saya juga mengoreksi Pak ya, amit-amit. Berarti kalau amit-amit itu biasanya kurang ini ya Pak ya. Nah kemudian ada lagi amit-amit, ternyata tuh amit-amit soalnya katanya Pak, begitu ya otomatis saya itu juga introspeksi lah Pak ya. Oh berarti kalau mungkin soal saya yang terlalu sulit atau ada siswa yang belum mengerti begitu. Tapi itu sampai sekarang saya ingat ya, imut-imut tapi amit-amit ya itu. Itu buat memacu. Berarti jadi gini ya pemirsa ya, di sini ya kita akan saling belajar. Jadi guru tidak hanya sebagai sumber belajar, tetapi guru juga bisa mengambil pelajaran dari siswa. Betul, jadi kita saling bertukar. Jadi tidak cuma teacher center, tetapi juga kita mengaplikasikan bagaimana kita sebagai guru menganggap siswa kita sama-sama. Jadi kita sama-sama bisa berbagi. Ya memang guru lebih belajar duluan, tapi siswa juga akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi guru itu juga mau belajar terus. Untuk kebaikan bersama. Betul, untuk kemajuan bersama. Itu. Jadi terus Bu Erlin, ini mungkin nanti ada siswa dari SMA Petra 4, dari sekolah lain, mungkin kita akan berbagi berkat. Bagaimana sih tips untuk belajar matematika supaya senang? Selain tadi gurunya menyenangkan, terus tipsnya bagaimana Bu Erlin? Apakah kita harus berlatih terus? Apa harus cari di Google atau gimana gitu? Tipsnya supaya senang. Ya. Oke, ya tentunya kalau kita tahu ini manfaatnya apa begitu ya, pasti kita akan suka begitu. Itu pertama. Sehingga kembali lagi saya berusaha, karena matematika itu kan biasanya kan para siswa tuh tanya, Bu ini untuk apa sih ya? Belajar misalkan trigonometri, sin, cos itu buat apa begitu ya? Nanti belajar x kuadrat ini, loh nanti kalau kerja itu untuk apa? Nah. Jadi saya juga kembali lagi, saya berusaha mencari apa sih manfaatnya materi. Misalkan saya mau menjelaskan tentang trigonometri, saya cari ini nanti gunanya untuk apa gitu ya. Nah sehingga mereka tahu, oh belajar ini nanti untuk kelanjutannya apa. Memang tidak langsung bisa digunakan ketika dikerja, kemudian ada sin, cos, tidak seperti itu. Tetapi ada manfaatnya. Ya itu pertama.
supaya mereka tahu dulu ini gunanya untuk apa. Ya. Kedua, mereka harus mengerti ya. Kalau kita mengerti itu akan jauh lebih mudah. Ya, karena matematika itu tidak untuk dihafal. Ya, kalau menghafal ya itu mungkin beda ya dengan ekonomi ya, itu harus dihafal, sejarah harus dihafal. Kalau matematika karena ya banyak rumusnya. Nah, kalau kita tidak tahu ini gunanya apa, bagaimana menggunakannya, soal itu kan bervariasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus mengerti ini rumusnya ini digunakannya bagaimana. Dan yang ketiga pasti harus banyak latihan soal. Ya, memang sebagian siswa pasti, Bu, enggak kurang banyak Bu soalnya, seperti itu. Ya, kadang-kadang saya guyoni begitu Pak ya, kan di buku paket itu misalkan ada latihannya ada 50 soal. Ya, saya memang tidak minta mereka mengerjakan semua. Saya hanya misalkan saya bilang, yang dikerjakan hanya yang nomor ini. Bu, enggak kurang banyak. Ya, seperti itu. Ya, padahal tujuannya untuk kalau kita melatih ya. Melatih itu otomatis lama-lama rumusnya hafal. Oke, gitu. luar biasa. Iya, luar karena biasa. kalau menghafalkan ini sama dengan ini nih, wah, Malah nggak bisa, masuk gitu, betul, susah. Iya. Iya, berarti belajar matematika itu seperti orang mengasah pedang. Jadi semakin diasah, semakin berlatih, semakin tajam berarti ya Bu ya. Iya, Jadi betul. nggak usah khawatir, asalkan ada keseriusan, orang belajar matematika itu pasti bisa. Iya. Terus ini Bu Erlin, kita balik lagi ke pengalamannya Bu Erlin itu 32 tahun. Lah, apa sih yang membuat Bu Erlin itu bisa bertahan sampai 32 tahun? Ya, jadi guru 32 tahun. Kayak berapa itu ya? Yang diluruskan jumlah siswanya berapa itu ya? Bahkan ada alumni ya, maksud saya yang dulu saya ajar sekarang sudah anaknya sekolah di sini juga begitu. Jadi ya kayaknya cucu saya begitu ya. Ya, jadi orang tua sama anaknya sama-sama diajar. Iya, betul. Ada yang suami istri dulu sekolah sini, anaknya sekolah di sini. Satu keluarga jadinya. Anu ya, cinta mula-mula di sekolah, terus anaknya juga masuk sekolah ini. Iya. Apa tadi? Apa? sampai lupa. Ya, apa yang membuat Bu Erlin itu bisa bertahan 32 tahun bekerja jadi guru di SMA Kristen Petra 4? Ya, kalau bertahannya jadi guru dulu ya Pak ya, bertahannya jadi guru karena memang dari semula saya memang punya cita-cita ya, dulu masih kecil tuh cita-citanya nggak jadi dokter, tapi justru cita-citanya jadi guru. Ya, panggilan yang mulia, mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi sejak kecil saya tuh suka mengumpulkan teman-temannya adik saya, gitu ya, sekolah-sekolahan saya jadi gurunya. Ngajar-ngajar gitu ya, jadi papan tulis. Ya. Jadi ya memang mulai sejak kecil begitu ya Pak ya. Jadi saya memang seneng ya jadi guru seperti itu. Nah, sehingga pekerjaan ini jadi suatu kesukaan ya. Jadi bukan keterpaksaan begitu. Sepertinya seperti itu ya. Dan itu jadi gurunya Pak ya. Nah, kemudian di SMA Kristen Petra 4-nya ya, seperti tadi saya sampaikan, saya sangat bersyukur Pak bahwa dari awal dari tahun 1989 sampai mau pensiun ini saya tetap di sini dan sangat bersyukur sekali ya, sehingga ya dulu istilahnya ini ada second home gitu ya. Second home, rumah kedua. Dan memang hari-hari kita kan lebih banyak di sekolah ya Pak ya. Betul. Mulai jam 6.30 sampai kalau 16. Dulu 6.15 ya Bu ya, 6.15 sampai pukul 16 nah, ya. Di sekolah ya. Nah, kalau kita nggak kerasan di sekolah, waduh itu kan jadi siksaan ya Pak ya. Nah, jadi bersyukur bahwa suasana di SMA Kristen Petra 4 itu ya seperti rumah kedua ya. Bukan hanya suasana lingkungannya yang asri ya, menyenangkan gitu ya. Menyenangkan ya.
juga dengan hubungan dengan teman-teman, ya itu sangat menyenangkan sekali begitu ya, sehingga istilahnya kalau libur ngangeni gitu Pak ya. Iya, ngangeni dengan bertemu dengan teman-teman, bertemu di lingkungannya seperti itu ya. Jadi saya kira faktor-faktor itu yang membuat ya jadi betah ya, Jadi kerasan jadi gitu ya. kerasan, iya begitu Pak. Jadi Bu Erlin ini ya, para pemirsa, beliau ini bertahan 32 tahun itu pertama karena panggilan. Yang kedua adalah harus punya hati yang sukacita. Supaya apa? Supaya kerasan, supaya betah bekerja. Luar biasa sekali. Nah, sekarang Bu Erlin ini kan berarti sudah senior teacher ya, guru yang sukses. Sekarang berbagi tips lah untuk kita, apalagi untuk saya yang muda-muda ini. Tipsnya apa Bu? Untuk para siswa juga yang mungkin punya panggilan mau jadi guru, bagaimana tipsnya, Berlin? Tipsnya, oke, ya seperti tadi itu tadi diawali dengan kita yakin ya bahwa Yakin. itu adalah panggilan. Panggilan dulu ya. Kita lakukan dengan sukacita. Nah, karena kita yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan, saya ditempatkan di sini, ya ini maaf ya Pak, ini enggak sok rohani loh ya. Begitu, ya. Jadi sepertinya setiap raker itu selalu ayat ini akan muncul. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 Iya. yang bunyinya adalah Ya, apapun yang kamu perbuat, perbuat, ya, nah itu perbuatlah itu dengan segenap segenap hati, hati seperti untuk Tuhan, kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Wow, luar Begitu. biasa. Kolose 3 ayat 23 itu pegangannya. Iya. Kolose 3 ayat 23 luar biasa. Kalau kita melihat manusia, wah pastilah ya, nggak jujur lah ya kita mengatakan pasti manusia itu ada yang mengecewakan, ada yang ini. Nah, tetapi kalau kita melakukan ya seperti untuk Tuhan, wah itu kita jadi enjoy lah, Betul. istilahnya seperti itu ya, kita melakukannya dengan segenap hati itu. Dengan segenap hati, ya, betul. dan jadi guru itu kan katanya digugu dan ditiru. ditiru. Nah, ini kan juga kita harus hati-hati. Ya, kembali lagi ya Pak ya, ndak sok rohani nih ya, ndak sok rohani. Ya, setiap pagi itu yang selalu saya doakan itulah seperti Raja Salomo Pak. Minta hikmat dan pengertian supaya saya Luar bisa biasa. mengajar dengan baik, supaya saya bisa menghadapi banyak hal pasti ya entah dengan siswa yang bermacam-macam karakter begitu ya Pak ya, dengan pekerjaan yang berbagai macam pekerjaan ya, tentunya kadang-kadang ada saat-saat kita rasanya kayak waktu 24 jam itu kurang begitu ya Pak ya. Tambah lagi. Iya. Seperti itu. Nah, kita minta hikmat dari Tuhan supaya waktu kita tuh enggak terbuang, Iya. tetapi semua bisa terlaksana dengan baik. Dan kalau sudah terlaksana dengan baik itu pasti ada kepuasan tersendiri begitu. Ya, luar biasa. Seperti itu. Ya, itu tips suksesnya dari Bu Erlin. Ya, itu kalau kita mau mencontoh yang baik, ya supaya kita nanti ketika kita bekerja kita punya hati di dalam pekerjaan kita sehingga kita tidak merasa terbeban. Nah, sekarang para siswa, karena Bu Erlin ini sebentar lagi mau purna tugas, mungkin mau menyampaikan pesan atau kesan untuk kita semua ya, untuk SMA Kristen Petra 4 maupun untuk para siswa. Silakan Bu Erlin. Ya, bagi saya apapun itu, entah Bapak Ibu guru. Iya, Bapak Ibu guru Bapak dulu Ibu guru boleh. ya, entah itu siswa, apapun peran kita, ya mari kita akan mengerjakan seperti tadi ya, dengan segenap hati, ya seperti untuk Tuhan, ya dengan semangat, ya semangat yang tinggi, begitu ya. Dan kalau kita melakukannya itu
seperti untuk Tuhan, pasti kita mengandalkan Tuhan. Ya, tidak dengan pikiran kita sendiri, tidak dengan mau kita sendiri, ya, tetapi benar-benar kita bersandar, berharap, mengandalkan Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi pesannya Bu Erlin adalah kalau kita mau melakukan apapun, ya bersandarlah pada Tuhan. Ini adalah salah seorang guru di SMA Kristen Petra 4. Jadi semua hampir standarnya ya Bu Erlin ya, kalau di SMA Kristen Petra 4 itu semua gurunya pasti punya panggilan, punya loyalitas yang tinggi. Betul. Jadi untuk para orang tua, untuk calon para siswa yang mungkin saat ini yang menonton duduk di kelas 9 SMP atau kelas 8 SMP, ya, yang bingung saya besok mau masuk mana ya? Saya kalau mau masuk sana takut gurunya galak, takut pelajarannya sulit. Tidak usah khawatir, daftar aja ke SMA Kristen Petra 4. Di mana tempatnya Bu? Di SMA Kristen Petra 4 itu di mana, Bu? Tempatnya? Ya, tempatnya. Oh, tempatnya sangat strategis, Strategis, Pak. ya. Iya. Di tengah kota Sidoarjo. Betul. Ya, Bu, ya. Tepatnya di Jalan Monginsidi 100. Ya, jangan, enggak usah pikir panjang lagi, saya harus sekolah di mana, nanti ke depannya seperti apa. Enggak usah pikir panjang lagi. Di SMA Kristen Petra 4 kita menjadikan atau mendidik para siswa dengan kasih, dengan karakter Kristiani yang berlandaskan pada iman pada Tuhan, bahwa kita akan mengasihi para siswa dengan sungguh-sungguh dan jangan khawatir besok mau jadi apa. Di sini banyak menjalin kerjasama baik di universitas, ya Bu, baik dalam maupun luar negeri. Iya. Jadi jangan khawatir. Kita ada kelas Korea juga ya Bu Erlin ya. Ada kelas Korea, ada excellent life skill untuk membekali para siswa dalam kehidupan nantinya. Terus ada ekstrakurikuler dan masih banyak lagi. Jadi jangan pakai pikir panjang, ayo daftar ke sini ya. Ya, Bu Erlin, ini kayaknya waktunya sudah habis ya Bu Erlin. Saya sebenarnya masih pengen ngobrol panjang sama Bu Erlin karena saya itu juga guru. Saya harusnya belajar banyak sama Bu Erlin. Guru yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan, luar biasa sekali. Tadi Pak Septian sudah menyampaikan ya. Kalau di SMA Kristen Petra 4 ya ada kelas Korea, ada ekstrakurikuler, ya ada excellent life skill. Di mana excellent life skill itu pengajarnya bukan hanya dari guru dari dalam ya, tetapi justru dari provider luar, dari luar ya. Yang sudah ahli di bidangnya. Betul. Contohnya ada apa aja sih Bu Erlin ELS itu? Ada cooking. Oh, cooking, masak. Iya. Wow. Masakan hotel. Yang mengajar itu justru yang pakar-pakarnya Pak ya. Terus apa lagi Bu Erlin? Contohnya lain Bu? English native. Native. Justru yang mengajar native ya. Iya. Terus itu Bu Erlin yang baru disukai fotografi. Nah, itu juga ya. Jadi anak-anak suka itu karena sekarang kan lagi ngehit, nge-booming ya. Betul. Iya. Nah, selain itu Pak Septian, itu kan kegiatannya ya. Kesan saya juga ya Pak ya, yang dirasakan secara langsung. Juga saya ini ya, karena kami di sini Bapak Ibu guru ya, sebelum mengajar pagi-pagi kami ada persetuan doa terlebih dahulu. Pasti. Itu kita awali dulu kita landasi dengan firman Tuhan. Ya, kemudian koordinasi di mana kita kalau misalkan ada siswa yang bermasalah, nah kita coba mencari solusinya. Bukan diberi sanksi langsung, tapi temukan solusinya dulu. Iya. Nah, kemudian ada kerjasama koordinasi baik itu wali kelas dengan guru-guru BK, dengan kesiswaan, dengan guru PAK. Nah itu kan jadi kami di sini tuh jika ada siswa, namanya siswa Pak ya, pasti kan ada yang bermasalah. Dan ini kami mencoba mencari solusinya. Misalkan ada yang misalkan malas ya. Nah kami mencari apa sih yang menyebabkan kemalasannya. Jadi tidak hanya menyalahkan begitu ya. Ditelusuri dulu seperti apa masalahnya. Nah, kalau tidak hadir di sekolah, ya yang saya suka juga Pak. Karena pagi-pagi sudah ada yang bertugas begitu ya. Kalau dulu masih langsung ya. Dari kelas ke kelas dicek siapa yang tidak masuk. Nah, kalau tidak masuk dicek
Ya, kenapa tidak masuknya? Nah, seperti itu sehingga tidak ada yang terhilang. Begitu ya. Nah, untuk saat ini ya, sekalipun hanya daring ya, Iya, ternyata tetap seperti itu. standarnya Iya, sama. wali kelas tetap mencari ya. Kalau ada yang tidak bergabung, tidak ada yang tidak hadir seperti itu, dicari, ditelepon. Ya, kalau nggak ketemu siswanya, di orang tuanya ditelepon. Nah, seperti itu. Iya. Berarti standarnya tetap sama ya Bu ya, walaupun mau daring, mau luring secara langsung tetap sama ya. Iya. Iya. Jadi ini SMA Kristen Petra 4 itu sudah paket komplit. Iya, jadi sudah nggak usah diragukan lagi. Iya. Apalagi contohnya saja gurunya 32 tahun. Ya, sudah berpengalaman dan SMA Petra 4 ini juga sudah berdirinya dari tahun berapa ya Bu ya? 1988. Wow, saya lahir. Iya. Iya, jadi tidak perlu diragukan lagi. Jadi untuk pelayanan kami, pelayanan ekstra kami adalah benar-benar kita mengutamakan bagaimana kemajuan para siswa itu untuk dapat meraih sukses dan berkarakter seperti karakter Kristiani ya Bu ya. Iya. Ya, Baik oke. bertemu langsung maupun Secara daring. Oke. Iya. Pembelajarannya juga oke. Ya. Iya, luar biasa. Oke. Ya, para pemirsa, demikian obrolan yang mengasihkan ya, Fort Talk, obrolan yang asik tapi bermakna. Ya, tapi jangan salah, tidak cuma saat ini aja kita ngobrol. Nanti lain kali ada beberapa tema yang berbeda yang akan kami sajikan dan pastinya itu menarik dan bermakna. Ya, terima kasih sekali Bu Erlin yang sudah menemani saya ngobrol panjang lebar ya, kali tinggi jadi volume. Ya. Nah, ini matematika ini, Pak. Ya, jadi terima kasih sekali. Untuk mengakhiri pertemuan kita ada satu quote yang sangat menarik buat saya, yaitu quote-nya adalah, jika kita mencintai dan menghargai profesi kita, maka profesi itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Betul sekali. Betul sekali ya Bu Erlin. Betul sekali. Ya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih sudah menonton kami, sudah mengambil segala makna yang sudah kami berikan. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Folk Talk berikutnya. SMA Petra 4, Smart, Smell, Spirit.